Kalau kami pemula, nggak SKSD, nggak interaksi, postingan-postingan kami itu sepi bunda. Nah, banyak sekali yang komen seperti itu di postingan aku. Jadi, pahami dulu makna SKSD, artinya sok kenal, sok dekat. Jadi, apapun misalnya yang lewat di beranda kalian itu merasa akrab, merasa sok kenal. Jadi, kalian itu terus berinteraksi ke postingan tersebut, walaupun kalian kadang suka dengan kontennya, walaupun kalian tidak suka dengan kontennya, kalian tetap berinteraksi. Berharap orang yang kalian interaksikan tersebut mau mampir balik ke postingan kalian. Nah, itu tujuan dari SKSD. Tapi sebenarnya tujuan SKSD yang lain itu adalah untuk mengenalkan diri kalian kepada konten-konten kreator lain. Nah, misalnya kalau kalian sudah saling follow dengan SKSD terus, misalnya postingan kalian lewat di berandanya mereka, kalian berharap postingan kalian itu direspon baik oleh mereka, seperti ditonton sampai selesai, terus diinteraksikan postingan-postingan kalian. Nah, harapan kalian seperti itu dengan SKSD kan? Nah, sebenarnya interaksi yang seperti itu dengan cara SKSD seperti itu sebenarnya adalah interaksi yang dipaksakan. Karena kebanyakan dari kalian yang SKSD itu, kalian tuh bukan suka dengan kontennya mereka. Dan mereka pun belum tentu suka dengan konten kalian. Jadi interaksi ini kayak sebuah kewajiban. Kalian tuh sudah merasa kalau nggak interaksi, nggak akan sukses di dunia konten kreator, terutama di Facebook. Padahal banyak konten kreator yang bahkan dulu banget mereka berkonten, tapi mereka memang hanya mengandalkan dari segi kontennya saja. Apalagi dulu konten kreator itu bisa dihitung dengan hitungan jari saja. Mereka nggak pernah melakukan interaksi ke sana sini, tapi mereka fokus ke konten mereka. Mereka perbaiki konten yang mungkin dari segi pencahayaan yang kurang mereka perbaiki, yang mungkin dari segi berbicaranya mereka perbaiki, dan mungkin dari segi informasi yang disampaikan juga mereka perbaiki, sehingga kualitas konten mereka itu semakin lama semakin baik. Nah, tapi kalau di Facebook ini sudah terdoktrin kalau mau sukses di dunia konten kreator itu harus interaksi terlebih dahulu. Tanpa mereka pahami apa itu arti interaksi. Interaksi itu memberikan like, komentar, dan share. Nah, interaksi juga ada dua. Interaksi yang masuk ke dalam postingan kita dan interaksi keluar yang ada di postingannya orang lain. Seperti kita memberikan like, komentar, ataupun share ke postingannya orang lain. Nah, kita bahas interaksi yang masuk ke dalam postingan kita. Seperti orang memberikan like, komentar, ataupun share ke konten kita. Nah, itu akan masuk ke dalam dashboard kita. Dan itulah yang akan menghijaukan dashboard kita. Dan tentunya itu yang akan membuat kinerja akun kita akan semakin meningkat. Itu faktanya dan itu yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Dan kita bahas interaksi keluar ke postingannya orang lain. Itu niatkan ke diri kalian. Yang pertama, kalian hanya ingin mendukung konten kreator tersebut. Yang kedua, karena kalian suka dengan kontennya. Yang ketiga, mungkin kalian interaksi, like, komen, ataupun share kontennya orang lain. Bisa jadi karena konten tersebut memberikan manfaat untuk kalian, sehingga kalian memberikan interaksi seperti kalian like postingannya, seperti kalian berikan komentar yang relevan sesuai dengan isi kontennya, dan kalian share konten tersebut. Nah, interaksi yang seperti itu hanya akan masuk ke dalam dashboardnya mereka, bukan dashboard kalian. Dan dashboard mereka yang akan menghijau, dan dashboard mereka juga yang akan naik kinerjanya. Jadi itulah fakta yang harus kalian ketahui. Jadi ketika kalian berkomentar di postingannya orang lain, niatkan tujuan kalian itu ya seperti itu yang aku bilang tadi. Apalagi kalian jangan sampai kalian itu memiliki niat yang lain, seperti kalian ingin dimampiri kembali, seperti kalian ingin di-follow kembali, seperti kalian ingin diberi bintang karena kalian sudah berinteraksi di postingan tersebut. Jadi, lupakanlah hal-hal tersebut kalau kalian ingin jadi konten kreator yang sukses. Niatkan semuanya itu ikhlas. Jadi ketika kalian berinteraksi ke postingannya orang lain, niatkan memang kalian ingin mendukung. Niatkan kalian memang karena suka dengan kontennya, ataupun karena kontennya itu memang bermanfaat buat kalian. Jadi jangan ada embel-embel minta dimampiri kembali setelah kalian berinteraksi, minta di follow kembali karena kalian sudah rajin berinteraksi, minta diberi bintang. Nah, ini yang paling parah. Nah, coba sekarang niatkan kalau memang ingin postingan kalian ramai, niatkan membuat konten yang benar-benar konten, bukan konten yang asal-asalan, bukan hanya sekedar postingan biasa. Kalau masih sepi, coba lagi sampai akun kalian benar-benar ramai. Hindari yang namanya pembatasan, bahkan apapun pelanggaran itu hindari. Nah, jadi lakukan semuanya secara sehat, insya Allah postingan kalian akan cepat naik karena kalian tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh pihak Facebooknya. Gimana caranya buat konten yang bagus dan menarik? Kalian cukup melihat konten-kontennya orang lain yang viral. Bisa aja mereka mungkin kontennya hanya joget-joget saja, tapi captionnya mengundang orang untuk interaksi, ataupun mungkin dari audionya, ataupun musiknya membuat orang tertarik untuk mendengarkannya, ataupun orang tertarik untuk nonton kontennya mereka, dan mereka tertarik juga
untuk berinteraksi juga. Nah, walaupun sederhana seperti itu, tapi mengundang orang untuk berinteraksi. Makanya postingan yang mereka itu ramai. Nah, misalnya kalau kalian baru belajar membuat konten, kalian bisa ATM-kan, amati, tiru, dan modifikasi. Itu boleh saja. Ataupun kalian boleh meng-ATM-kan konten-konten yang kalian sukai sesuai dengan jenis tema kalian. Jadi sebelum kalian berhasil membuat konten yang benar-benar bisa menarik orang lain untuk nonton konten kalian dan membuat caption ataupun judul yang menarik sehingga orang tertarik untuk berinteraksi ke konten kalian, maka postingan kalian akan tetap saja sepi, guys. Makanya jadi konten creator itu nggak mudah. Mereka punya pikiran yang cerdas. Mereka punya pikiran yang kreatif bagaimana dengan hanya judul ataupun captionnya saja mengundang orang untuk berinteraksi. Ataupun memang karena isi kontennya itu yang memang benar-benar membuat orang tertarik untuk nonton kontennya mereka. Dan bahkan mereka yang nonton konten tersebut ingin berinteraksi ke konten tersebut. Nah, itulah PR kalian sebagai konten creator ya guys. Ternyata selama ini kita itu salah mengartikan kata konsisten yang dimaksud oleh Meta, teman-teman. Selama ini kita itu menganggap bahwa konsisten itu ya udah upload aja setiap hari. Nggak peduli berapa jumlahnya, nggak peduli apa aja yang diupload. Pokoknya upload setiap hari, maka kita menganggap bahwa itu konsisten. Nah, ternyata setelah saya pelajari, teman-teman, ternyata maksud konsisten yang dimaksud Meta itu bukan seperti itu, teman-teman. Jadi di sini menurut Meta itu ada 4 kriteria yang bisa dikategorikan sebagai konsisten. Nah, untuk yang pertama, yang dimaksud dengan konsisten oleh Meta adalah konsisten menjadwalkan setiap postingan, teman-teman. Jadi, setiap hari itu, kita itu harus benar-benar tahu jam berapa kita harus upload. Misalnya, di dalam sehari itu, kalian mengupload 3 konten. Yang pertama foto, yang kedua reel, dan yang ketiga KOD. Maka, setiap hari kalian itu harus mengupload di jam sama. Misalnya, di pagi hari, jam 7 kalian mengupload foto. Maka, besoknya jam 7 juga foto. Hari ini, jam 12 kita upload reel. Maka besoknya juga upload reel, teman-teman. Maka itu yang dimaksud dengan konsisten. Untuk yang kedua, yang dimaksud Meta dengan kata konsisten adalah konsisten dengan kualitas yang bagus, teman-teman. Jadi kualitas konten kita itu harus bagus. Setelah bagus baru kita boleh konsisten dengan kualitas itu, teman-teman. Tidak boleh hari ini kualitas yang bagus, besoknya menurun, besoknya lagi makin menurun. Itu tidak bisa dikategorikan dengan konsisten. Kalau meningkat boleh aja, teman-temanku. Nah, untuk yang ketiga, yang dimaksud konsisten oleh Meta itu, teman-teman, yaitu konsisten dengan tema yang sama. Makanya kalian itu selama ini sering banget disarankan untuk menentukan tema dan harus konsisten dengan tema itu, teman-teman. Ternyata memang hal ini sudah disarankan oleh Meta. Kalian bisa searching, kalian juga bisa tanya di Meta AI itu, teman-teman. Jadi yang dimaksud konsisten itu juga harus konsisten di satu tema konten, teman-teman. Makanya jangan random, usahakan ya, teman-temanku. Nah, untuk yang terakhir, kita itu juga harus konsisten dengan tone dan gaya yang sama, teman-teman. Tone itu maksudnya adalah gaya bicara. Maksudnya itu misalnya, biasanya kita itu berbicara yang lantang. Maka di setiap kontennya kita harus menggunakan tone yang sama. Harus menggunakan suara yang lantang, yang sama, teman-teman. Atau misalnya di setiap konten kalian itu selalu memberikan kata-kata motivasi. Maka di setiap konten yang lain, kalian juga harus melakukan hal yang sama, teman-teman. Makanya kalian itu harus konsisten dengan tone atau dengan gaya yang sama. Gaya ini masih banyak versi, teman-teman ya. Kalau gaya itu misalnya yang saya lakukan itu, saya selalu menggunakan baju hitam. Mungkin itu bisa dikategorikan dengan gaya. Maka di setiap konten itu kita selalu menampakkan baju hitam untuk menjadi ciri khas kita, teman-temanku. Nah, mungkin 4 hal ini bisa membantu kalian yang selama ini kontennya selalu stuck, selalu sulit berkembang. Coba kalian terapkan 4 hal ini supaya konten kalian itu bisa lebih bagus lagi dan bisa lebih dilirik oleh Meta dan bisa dianggap sebagai kreator atau konten kreator yang konsisten, teman-temanku. Nah, untuk yang terakhir, doa untuk kalian semua yang belum monetisasi, semoga secepatnya monetisasi, dan yang belum gajian, semoga secepatnya gajian. Aku doakan kalian itu semuanya sukses di FB Pro ini, teman-temanku. Tetap semangat dan tetap belajar. Semoga sukses semuanya. Pembaharuan terbaru di Facebook. Nah, ternyata Meta diam-diam ubah sistem loh, teman-teman. Sekarang postingan video panjang, video pendek, atau bahkan live streaming akan masuk ke sistem video reel. Nah, tapi tenang ya, buat
buat teman-teman yang posting POD atau posting video panjang, postingan teman-teman akan tetap tayang utuh, artinya tidak akan terpotong-potong. Nah, kabar baiknya juga, semoga aja dengan sistem menyatukan video seperti ini, postingan kita akan lebih mudah dijangkau orang. Semangat terus postingnya, jangan lupa share video ini biar orang lain tahu akan informasi ini. Dan jangan lupa untuk bestian dengan akun aku agar teman-teman bisa tahu informasi selanjutnya seputar Perpesbuka.